Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rivaldi dengan nomor NPM 21066400871. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya mengenai mitigasi bencana gempa bumi dan erupsi gunung pada saat pre-event, during event, dan post-event. Nah, ini outline yang saya akan jelaskan. Jadi yang pertama adalah pendahuluan, lalu yang kedua pre, during, and post-event pada bencana alam earthquake. Lalu yang ketiga, pre, during, and post-event pada volcanic eruption. Nah, jadi pendahuluan dulu. Jadi bencana ini sebenarnya merupakan suatu kejadian yang tidak terduga dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan tindakan mitigasi bencana yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari bencana tersebut. Nah, mitigasi bencana terdiri dari tiga tahapan, yaitu ada pre-event, during event, dan post-event. Nah, jadi pre-event ini adalah tahapan sebelum terjadinya bencana, lalu during event ini merupakan tahapan saat terjadinya bencana, sedangkan post-event merupakan tahapan setelah terjadinya bencana. Nah, jadi pada tahapan pre-event, kita dapat melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Nah, beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penataan ulang lingkungan, contohnya, lalu membangun bangunan yang tahan gempa, lalu bisa juga membangun jalur evakuasi atau mengadakan latihan kesiapsiagaan bagi masyarakat. Sedangkan pada during event, mungkin kita harus memperhatikan keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Kita tidak boleh hanya memperhatikan keselamatan diri, kita harus membantu orang-orang yang mungkin sedang kesusahan pada saat terjadinya bencana. Nah, beberapa tindakan yang mungkin dapat dilakukan adalah mengikuti jalur evakuasi yang telah disediakan, lalu mengikuti instruksi dari pihak yang berwenang. Mungkin pada setiap daerah terdapat orang berwenang yang akan memberitahu kita kemana kita harus keluar dan cara apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi bencana ini. Kita harus mengikuti instruksi mereka. Lalu selanjutnya adalah post event. Nah, di tahap ini kita harus memulihkan kondisi pasca bencana karena pasti setelah bencana tersebut terjadi banyak hal-hal yang rusak, banyak hal-hal yang hilang dan kita harus memulihkan kondisi tersebut. Nah, tindakan yang dapat dilakukan mungkin kita bisa membantu korban yang terkena dampak bencana. Dalam halnya mungkin bisa dalam bentuk logistik, makanan, minuman, atau bisa juga dalam bentuk uang mungkin karena di keluarga mereka mungkin ada yang kehilangan barang berharga seperti emas-emas, TV, dan lain-lain yang di rumah yang pada rusak terkena dampak dari bencana ini. Kita bisa membantu mereka dengan memberikan sedikit uang kita, sedikit rezeki kita untuk mereka. Lalu kita juga dapat membantu membersihkan area bencana dan memperbaiki bangunan yang rusak. Nah, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas lebih detail tentang tindakan mitigasi bencana pada setiap tahapan. Dengan melakukan tindakan mitigasi yang tepat, diharapkan tindakan ini dapat mengurangi dampak negatif dari bencana dan dapat mempercepat juga proses pemulihan pasca bencana. Nah, lanjut ke pembahasan. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa pokoknya kita harus persiapan ya, mitigasi persiapan, lalu ketika ada bencana kita langsung respon, langsung evakuasi, lalu setelah itu kita recovery ya, membangun kembali. Lanjut ke gempa bumi. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar ini, gempa bumi ini merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya pergerakan litosfer, salah satunya ya, salah satunya pergerakan litosfer atau pergerakan lempeng yang berbenturan
yang berbenturan satu sama lain sehingga dapat menimbulkan rekahan dan patahan pada tanah dan batuan yang kita pijak. Nah, itu dapat menyebabkan kehancuran gedung, jembatan, jalanan, dan lainnya. Gempa bumi ini dapat memakan banyak korban jiwa. Maka dari itu, kita harus membuat strategi mitigasi untuk saat pre-event, during event, dan post-event ini. Nah, jadi mungkin pada saat pre-event mitigation, tindakan yang tepat untuk dilakukan adalah membangun bangunan tahan gempa. Dan kita bisa juga ketika sudah ada bangunan, kita dapat memperkuat bangunan tersebut, ya. Jadi memperkuat bangunan yang sudah ada. Lalu pemetaan daerah rawan. Nah, jadi pada ini kita dapat mengidentifikasi daerah-daerah nih yang mana yang rawan gempa bumi. Nah, jadi ini juga bisa membantu pemerintah dalam menyusun rencana mitigasi. Jadi kita harus lewat mana baiknya yang nggak rawan. Terus daerah ini rawan berarti kita nggak boleh ke sini. Nah, itu gunanya pemetaan daerah rawan. Lalu selanjutnya kita juga yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Jika masyarakat tidak sadar, tetap saja walaupun diiming-imingkan bangunan tahan gempa dan lain-lain, tetap saja kita harus tahu apa konsekuensinya jika bangunan walaupun bangunan tersebut tahan gempa, tapi bangunan tersebut tetaplah buatan manusia. Tidak ada yang sempurna. Jadi tetap saja kita harus lebih waspada. Kita harus lebih sadar akan kondisi. Lalu kita juga harus mengikuti pelatihan mungkin ya. Nah, karena pelatihan ini sangat berguna jika suatu saat ada gempa, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan pada saat gempa tersebut. Kita jadi harus tahu saat gempa, misal misal kita tidak sempat untuk keluar dari bangunan atau rumah atau mall, kita bisa berlindung. Kita bisa berlindung di bawah benda-benda yang kuat gitu. Itu gunanya pelatihan. Lalu kita juga bisa membuat tempat evakuasi atau tempat kumpul. Jadi di tempat itulah kita akan mendapatkan beberapa cara atau beberapa masukan dari orang-orang yang berwenang agar kita dapat selamat dari bencana tersebut. Nah, selanjutnya ada during event mitigation pada saat gempa bumi. Jadi pada saat terjadi gempa bumi, kita harus menghindari bangunan dan area yang rentan rusak atau hancur. Misalnya seperti bangunan-bangunan yang sudah lama tak berpenghuni. Bisa jadi itu sudah lumutan dan lain-lain. Nah, kita harus menghindari bangunan tersebut karena itu sangat rentan hancur. Nah, lalu kita juga harus mengikuti prosedur evakuasi setempat. Nah, kita juga harus mengetahui dan menjalani apa aja sih yang harus kita lakuin. Kita bakal dikasih tahu nanti oleh orang yang berwenang. Nah, lalu kita harus menjauhi pantai jika terjadi gempa dengan skala Richter yang tinggi. Nah, jadi takutnya gempa tersebut berpusat di tengah laut dan berpotensi menyebabkan tsunami. Nah, jadi kita harus mewaspadai itu. Lalu kita juga harus menjaga ketenangan pada saat terjadinya bencana. Karena jika kita panik atau kita apa, kita dapat jatuh dan lain-lain yang membuat kita itu tidak bisa menyelamatkan diri. Maka dari itu kita harus tetap tenang, lalu kita berlindung di bawah meja atau benda yang kokoh, ya. Jadi setiap kita mengalami bencana gempa ini, mungkin jika kita tidak sempat untuk keluar dari rumah atau dan lain-lainnya, kita dapat berlindung di bawah meja atau benda-benda kokoh lainnya. Nah, selanjutnya post event mitigation. Mungkin yang pertama kita dapat mendata, pemerintah dapat mendata kerusakan dan korban bencana. Nah, untuk mengetahui
seberapa seberapa banyak sih kebutuhan yang dibutuhkan atau bantuan yang dibutuhkan untuk para korban. Nah, seperti itu. Dan itu juga dapat untuk sebagai evaluasi. Jadi kalau misal mitigasi bencana yang kita lakukan kemarin itu kurang baik karena masih banyak korban yang berjatuhan. Jadi alangkah baiknya kita melakukan evaluasi agar kegiatan mitigasi bencana ini berjalan lebih baik dan makin sedikit korban yang berjatuhan. Nah, lalu memberi pertolongan medis kepada yang membutuhkan. Nah, ini juga sangat penting karena jika ada yang sakit, masa kita tidak menolongnya. Nah, ini memberikan bantuan logistik pada yang membutuhkan atau memberikan bantuan uang juga bisa. Lalu memulihkan fasilitas umum. Nah, seperti jalanan, bangunan, kita harus menjaga culture bergotong royong agar membantu sekeliling kita. Nah, selanjutnya lanjut ke gunung berapi erupsi ya. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa erupsi gunung berapi ini sebenarnya sangat seram ya. Di sini ada abu-abu vulkanik, lalu di sini ada lahar yang sudah bercampur dengan air segala macam, magma keluar dari sini, lalu ini meletusnya secara eksplosif. Itu sangat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Jadi fenomena alam geologi ini terjadi ketika magma atau tephra, abu vulkanik atau gas dan lain-lain itu keluar dari gunung abu berapi tersebut. Nah, hal ini dapat terjadi juga karena adanya gempa bumi vulkanik atau mungkin adanya injeksi magma dari dalam mantel bumi ya. Dan bisa juga dari aspek-aspek lainnya. Lalu hal ini juga dapat berdampak buruk pada kondisi sekitar gunung. Misalnya bisa menimbulkan banjir lahar. Seperti yang kita tahu pada daerah-daerah yang dekat dengan gunung seperti ini suka ada banjir lahar yang dapat merusak lingkungan sekitar. Atau terkadang ada juga seperti gas sulfur, dioksida, atau gas lainnya yang beracun yang menyebabkan hewan-hewan atau makhluk hidup lainnya mati karena sakit pernafasan dan lainnya. Lalu abu vulkaniknya yang tebal ini juga dapat mengganggu pandangan sekitar. Nah, oleh karena itu kita harus membuat strategi mitigasi bencana pada saat pre-event, during event, dan post event. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pre-event. Nah, jadi kita juga seperti pada gempa bumi, kita harus mengedukasi masyarakat melalui pelatihan atau bisa juga melalui workshop. Jadi kita harus memberitahu masyarakat apa sih yang harus dilakukan ketika terdapat ciri-ciri bahwa gunung berapi ini bakal erupsi gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus mempersiapkan alat pelindung diri. Apa aja sih alat pelindung diri yang harus kita persiapkan? Misalnya seperti masker anti gas-gas beracun yang dapat menolong kita jika ada gas-gas beracun seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain tidak terhirup oleh kita. Jadi kita tetap aman. Atau misalkan kacamata anti debu-debu dan lain sebagainya. Lalu bisa juga kita memasang sistem pemantauan, jadi kita dapat mengetahui apakah gunung tersebut bakal erupsi atau tidak. Lalu kita juga bisa membuat perencanaan evakuasi, gimana kita akan memilih jalan yang tepat untuk evakuasi, lalu apa hal yang harus dilakukan pada saat evakuasi tersebut. Nah, sebelum membuat perencanaan evakuasi, kita juga harus membuat tempatnya dulu, tempat evakuasinya. Kalau tidak ada tempat ini, gimana ke orang tahu kita bakal kumpul di mana gitu. Jadi ada di beberapa daerah kita harus membuat tempat evakuasi atau tempat kumpul. Nah, selanjutnya ada during event. Jadi awal-awal kita harus pergi ke tempat evakuasi ya. Lalu pemasangan tenda darurat untuk mengungsi. Jadi
pemasangan tenda darurat ini dipasang di area yang jauh dari tempat terjadinya bencana tersebut. Nah, jadi orang yang berwenang atau orang yang sudah mengetahui arah atau tempat-tempat yang aman, nah disitulah pemasangan tenda dilakukan. Nah, lalu pemberian pertolongan pertama pada korban, lalu penyediaan makan dan minum saat evakuasi ini sangat penting karena eh, ini sangat penting during event karena gas-gas atau abu-abu vulkanik itu sangat kotor ya. Jadi kita memerlukan nutrisi agar kita tidak sakit dan lainnya. Lalu kita juga mencari solusi yang tepat dengan melihat keadaan. Nah, jadi selain orang yang berwenang, kita juga dapat memberikan saran mungkin mencari solusi yang tepat. Jika erupsinya kecil, ya kita harus ngapain? Erupsinya besar, kita harus ngapain? Nah, ini post event. Jadi yang pertama kita harus membersihkan lingkungan karena mungkin banyak sekali banjir lahar ya kan yang akan mengotori lingkungan sekitar lalu banyak juga abu-abu vulkanik berterbangan. Nah, kita harus membersihkan itu agar pandangan-pandangan tidak terganggu. Lalu pemberian bantuan logistik pada yang membutuhkan, pemulihan ekonomi seperti memberikan bantuan keuangan kepada korban yang membutuhkan. Lalu pembangunan kembali infrastruktur yang rusak karena erupsi gunung berapi ini sangat berbahaya ya untuk lingkungan sekitar terkena lava-lava lahar yang panas yang langsung rusak itu perlu dibangun kembali atau recovery. Terus langsung yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan sistem mitigasi. Jadi ini sangat penting dilakukan karena mungkin sistem mitigasi yang sebelumnya ini kurang baik sehingga kita memerlukan evaluasi. Nah ya, selanjutnya adalah penutup. Jadi kita telah mempelajari berbagai strategi mitigasi mulai dari tahapan pre-event, during event maupun post-event pada saat bencana gempa bumi dan erupsi gunung berapi berlangsung, ya kan? Nah, melalui upaya mitigasi yang terkoordinasi ini, kita dapat meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dan membantu masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Namun, kita juga harus tetap memperhatikan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terus meningkatkan upaya mitigasi bencana di masa depan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.